Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Dalam video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya sebagai tukang bakso ikan. Dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana adonan yang bisa dicetak pakai tangan dan bagaimana adonan yang bisa dicetak pakai sendok. Karena bakso ikan itu ada istilah di sini, ada istilah 11, 21 atau 31, ada juga yang 41. Yang 11 itu buat bakso kering, yang 21 juga untuk bakso kering. Yang 11 itu istilah 11 itu adalah ikan 1 kilo, aci juga 1 kilo. Yang istilah 2 kilo juga sama, yaitu ikannya 2 kilo, acinya 1 kilo. Yang kita bahas adalah 31. 31 itu ikannya itu 3 kilo, acinya itu 1 kilo. Ini bukan buat bakso kering, tetapi ini adalah buat bakso goreng. Dan gimana caranya supaya bakso goreng ini bisa dicetaknya pakai tangan dan nggak lengket seperti ini. Ini nggak lengket sama sekali. Jadi bagaimana cara adonannya? Yuk kita mulai. Kalau kita ingin mencetak bakso dengan tangan dan tidak lengket, kita balik lagi ke adonan. Adonannya itu harus seperti ini, keras. Bagaimana caranya? Kan adonan itu harus pakai es. Kalau kita misalnya pengen adonan keras seperti ini, kita bisa esnya itu dikurangin. Jadi adonannya keras seperti ini. Nah, kalau kita ingin mencetaknya pakai sendok, berarti adonan ini harus lebih benyek. Bagaimana caranya lebih benyek? Yaitu waktu pas kita bikin adonannya itu, esnya itu ditambah. Yang tadinya kita 3 biji, kita bisa pakai 6 biji. Supaya agak lembek. Soalnya kalau keras gini, kita cetak pakai sendok, nggak bisa. Kita coba. Nggak bisa guys. Tuh. Jadi hasilnya itu jelek seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mencetaknya pengen pakai sendok, otomatis adonannya itu harus kita tambahin esnya biar agak benyek dan gampang diginiin. Diginiinnya gampang. Kalau ini susah, bisa diginiin tapi pecah-pecah. Oke. Bagaimana caranya? Kalau misalnya masih ada lengket sedikit di tangan, kita pakai minyak aja segini. Kita olesi minyak sedikit ininya. Lalu kita mulai mencetak. Seperti ini. Tapi kalau kita mencetaknya pakai sendok, berarti kita harus begini. Tapi ini nggak bisa pakai sendok, soalnya ini adonannya agak keras. Oke. Ini bukan buat bakso kering, tapi ini untuk bakso goreng. Dan hasilnya seperti apa sih bakso goreng? Bakso goreng itu kalau digorengnya itu setengah matang. Kenapa harus digorengnya setengah matang? Karena kalau bakso goreng itu harus digoreng setengah matang. Pas lagi digorengnya itu ngembang gede, tapi pas diangkat, pas sudah dingin, dia akan menciut seperti ini. Saya tadi udah menggoreng satu gorengan seperti ini. Dan ini cara penyajiannya atau cara penjualannya, bisa dijual kayak gininya, ditaburin saus, ditaburin kecap, disamburin sambal, dimakan, bisa dimakan gininya. Tapi bisa juga buat bakso rebus. Buat bakso rebus yaitu disatukan sama bakso putih, sama bakso tahu, sama bakso daging. Nah, saya tidak akan membahas bakso daging karena saya setiap jualan, setiap keliling bakso dagingnya itu beli. Saya nggak bikin sendiri. Saya bawa bakso daging buat pelengkap saja, buat pelengkap. Nah, ini empuk. Kalau dipencet empuk kayak gini. Kalau dimakan juga empuk. Nah, nanti bakso goreng ini pas penjualan disatukan sama bakso putih, sama bakso daging, sama tahu. Gimana nanti pembelinya? Karena saya sebagai pedagang keliling, maka saya nggak main porsi. Kalau pedagang mangkal bisa main porsi. Kalau bakso semangkoknya standar itu bisa 16.000. Terus kalau misalnya ditambah bakso telur bisa jadi 20.000 atau bisa jadi 25.000.
Kalau saya di sini sebagai pedagang keliling, jadi gimana niat yang belinya. Ada yang 5.000 saya layanin, ada yang 7.000 saya juga layanin. Ini kelihatannya alot, tapi kalau udah direbus ini enak, ini kenyal. Kalau udah direbus kenyal. Soalnya kalau kita keliling, kadang-kadang yang pembelinya itu pengen bakso putihnya aja. Ada juga yang pengen bakso goreng ini, karena kalau bakso putih itu enak soalnya bakso putih itu banyak ikannya. Tapi kadang-kadang pembeli juga ada yang tidak suka kebanyakan ikan. Seperti bakso ini sedang nggak kebanyakan ikan, pas. Karena apa? Karena ukurannya aja berbeda. Kalau ini cuma 31, kalau bakso putih ukurannya itu bisa 41 atau bisa 51, artinya bisa ikannya itu bisa 5 kilo atau acinya itu bisa 1 kilo. Kalau ini kan 3 kilo ikannya, acinya itu cuma 1 kilo. Begitu ya pembahasannya. Nanti kita nanti saya akan membuat bagaimana sih caranya bakso putih. Oke, kita nanti bikin bagaimana caranya bikin bakso putih. Kita nyetak dulu. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda atau untuk kalian yang ingin mencobanya. Oke, bye.